Sakti sama Pak Lasik. Palasik itu manusia. Palasik itu Sama aja kayak kalau di Bali itu leak. Katanya itu ilmu keturunan. Palasik ini itu yang diincar ubun-ubun anak bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita seperti biasa membahas tentang hal mistis. Pada saat itu dengar-dengar berita lah, nanya sama nanya sama kakek, nanya sama nenek, itu masih ada semua, kakek, nenek sama ibu. Selang berapa waktu, yaitu Eri, Om Eri, tahu kan? Ini fotonya Eri. Kalau zaman dulu kan nggak ada handphone, Iya betul. apalagi Android. Handphone pun Sejenis kayak HT gitu ya biasanya. handphone pun itu panjang, ya panjang ada antena. Iya betul. Bukan hati beda lagi. Nah, iyalah karena handphone dulu tuh mahal, walaupun nggak bisa WhatsAppan, Facebookan, mahal. Nah, karena langka. Kontak kan tau nggak? Hati. Iya, hati. Jadi ngobrol-ngobrol kayak ya radio lah ya, tapi ada teman kayak gitu. Kita itu ada channel-channelnya, ada frekuensinya. Nah, itu di ruang belakang. Yang paling ujung bentuk L-nya. Bentuk L yang paling ujung dekat gudang itu kamar Mang Heri. Di belakang kamar Mang Heri itu ada kuburan si pemilik rumah. Oh berarti dikuburin di lokasi yang sama. Di Lokasi belakang yang rumah. sama, di rumah itulah, di halaman itulah. Entah karena nggak ada sana, nggak bolehin ke taman makanan Iya umum, betul. atau memang dari keluarga. Ya ada permintaan dari keluarga. Kita nggak tahu kan. Iya. Dan yang saya tahu info satu kuburan itu 2 orang. Itu biasanya suami dulu atau enggak istri dulu itu yang meninggal? Kemungkinan karena papa dikasih tahu sama orang Padang tadi, orang asli sana, teman bapak sebagai bapak. Nah, jadi untuk real atau settingan kita nggak tahu namanya, kita masih anak-anak. Ya, mungkin ditakutin biar nggak kayak gimana. Jadi kamar Mang Heri itu di samping itu kan ada kuburan. Mang Heri cerita sering digangguin. Kalau digangguin suara enak. Nongolin, Tahu nggak sih? nampakin diri. Jendela kayu kayak dicakar. Karena Mang Heri itu lagi asik ngobrol di hati itu, kontek-kontek kan itu sama teman. Awalnya nggak dia bilang cerita, dan kok kayak ada yang nyakar ya. Nah, akhirnya ditinggalin terus langsung keluar dari kamar itu, keluar. Takut. Bukannya nyamperin jendela itu, enggak, langsung keluar. Langsung keluar. Dan besoknya langsung cerita. Oh. Dan cerita yang di Sumatera Barat cuma itu sih. Yang kalau di Sumatera Selatan? Di Sumatera Selatan, kalau di Palembang sini di Bagus Kuning. Oh di Bagus Kuning, bukan di kampung papa? Di kampung malah nggak pernah. Enggak pernah. Di Bagus Kuning itu di Pelaju ya, di komplek Pertamina. Itu bukan malam, Siang. siang. Oh, siang. Ada juga berarti. Siang jam 1. Tapi katanya ada juga sih memang kalau siang. Malam bukannya sok berani ya, masih ada lah rasa takut merinding ya. Itu kalau ketemu pasti kaget kan. Iya, betul. Cuman nggak terlalu takut karena papa
ngerasa tuh ya udah paling serem, kayak gitu kan, paling nakutin, paling nampakin, ya udah kayak gitu. Tapi waktu ketemu siang-siang itu bukan bentuk hantu. Apa tuh? Saya waktu tinggal di Bagus Kuning itu di tempat mantan mertua. Itu mantan istri tuh nyuruh jahit, mungkin nggak bisa jahit atau capek, jadi nyuruh papa. Kebetulan papa tuh ada basic. Biasa dulu tuh jahit pakai mesin, mesin pakai kaki kan. Nah, itu jahit pakai jarum itu udah biasa, ngerti. Jahit jam 1 siang di teras, karena dalam itu ruangan AC, lebih baik di teras, bisa sambil ngomong. Ada pembantu waktu itu, namanya Mak Nur, itu umurnya 60 atau 70 tahun. Jadi lagi nyapu, keluar. Gung ngapain Gung? Biasa mak jahit. Ya sudah, mama nak masuk dulu. Masuk. Di teras itu ada pagar lagi, karena ada peliharaan anjing kan. Tapi anjing di luar takut ngacau teras, banyak tanaman. Pas jahit jam 1 siang, itu mantan istri itu di sebelah pagar, tepatnya di samping pintu masuk, tapi di luar pagar, pakai baju yang sama. Itu kayak gini. Karena yang pertama mantan istri ya kita biasa aja. Betul. Ngapain kau kayak gitu? Ngapain kau kayak gitu? Nanti benar-benar masalah kau. Dia tetap mantap, diam, Nggak merespon. Keluar lagi Manur. Itu mah ngobrol sama Ella. Loh, Ella di dalam. Serius Mak, pas nolnya di belakang Manur, nggak ada. Langsung dia masuk ke dalam, dia lagi tidur. Berarti menyerupai. Kalau firasat sih, yang kita tahu yang hobi menyerupai ini genderuwo. Iya betul. Hobi nyamar kayak gitu. Terus selalu siang sih menyerupai mertua, karena mertua tuh mantan mertua tuh Oh, memang dia tuh sering ganggu. sering ganggu apa? Sering ganggu papa. Kalau yang di rumah Mungkin tuh papa tuh orang luar. orang Bukan datangan. orang situ, kan? Jadi ya Karena kita nih ya biasa aja, nggak heboh, jadi ya mungkin dia tuh ingin nyapa. Iya nyapa. Atau kayak- Perkenalan diri. Iya betul. Malah malam ya nggak pernah ngeliat. Padahal malam tuh sampai jam 3, sampai jam 4 itu ngedit video kayak gitu. Kalau tentang cerita santet itu pernah nggak Bang? Santet nggak pernah sih. Tahu penunggu kan? Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Kalau penunggu tuh penunggu badan nih, bukan jin gori, bukan. Itu gimana? Nah jadi kayak gini. Pada saat itu di Pendopo tuh di Pali ya, Pulau Kalambang, Pematang ini, Masih Sumatera Selatan. di Sumatera Selatan. Pada saat itu papa lagi ikut keluarga kerja, baru tamat SMA, jadi teknisi AC, servis lah ya. Itu setiap rumah, seluruh rumah karena Pali itu Pendopo tuh nggak begitu gede ya, jadi hampir semuanya kita pernah masuk. Udah pernah datengin. Di sana ada komplek Pertamina juga, karena Pertamina ini lumayan banyak Iya, di betul. seluruh Indonesia. Papa lagi bersihin AC masjid yang 2 PK semua itu. Ada kurang lebih 3 atau 4 sama si Danu. Danu itu masih keluarga yang tinggal di sana dari kecil
disebat kayak gitu. Yang sini harus berdua, yang sini harus berdua. Jadi sebar karena banyak yang butuh, bukan cuma rumah yang umum, tapi di komplek Pertamina juga itu butuh juga tenaga kita. Jadi kita sibuk lah pas pulang dengar ada kesurupan. Jadi kira kesurupan biasa ya, karena nggak pernah ngalamin kayak gitu. Itu nenek kamu tuh, bukan nenek kandung ya, tapi nenek dari keluarga. Saya nyebut nenek juga. Itu nenek kamu tuh, gue muji kayak adik, kesurupan, kakek patah nih gigi. Memang bener patah. Kenapa kakek? Ditonjok. Hah? Kok bisa kuat? Ya karena kesurupan. Ya karena papa tuh nggak tahu harus berbuat apa. Jadi bingung kan? Jadi ngeliatin kayak gitu kan, ngamuk. Terus papa disuruh pegang jempol. Jempol ya betul. Jempol kaki. Jempol kaki. Yang di atas suruh pegang jempol tangan. Dan sambil berbaring di kasur. Itu ketika dipegang jempol kaki, disuruh bacain apa? Oh lupa ya. Itu langsung kesakitan. Jadi datanglah dukun atau ustadz beberapa itu ngasih tahu kalau ini bukan kesurupan satu makhluk. Wow. Tapi dia dirasukin sama pegangan kakek buyut. Kebenaran kakek buyut waktu itu tentara, kapten atau jenderal udah jabatannya, sebab dimakamin di makam pahlawan. Berarti kan memang orang zaman dulu kan di makam pahlawan Palembang, kayak Wandi, Buyut Wandi. Jadi itu ustadz atau paranormal itu ngasih tahu yang masuk itu 7. Itu bukan setan, tapi penunggu, sejenis pegangan kakek buyut. Pegangan nenek buyut, Buyut Wandi tadi. Gimana lo? Ngeluarin satu aja susah, apalagi 7. Apalagi ini pegangan. Biasanya kuat kan? Lebih kuat. Ternyata memang sebelumnya itu setiap bulan Nek Nunung ini selalu nambah darah. Datang ke rumah sakit Palembang, nambah darah sebulan tuh sekali atau 2 kali. Tapi nggak tahu penyakit apa. Keluarga bilang penyakit ini, beda-beda. Tapi kok nambah darah? Pada saat waktu dirasukin itu baru sadar, mungkin nambah darah itu karena penunggu itu ya. Terus dikasih tahu Ustadz, ini kurang lebih sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Berarti selama 1 tahun ini itu nyawanya gak ada. Kok bisa hidup? Ya papa waktu itu cuma dengerin aja obrolan kayak sama anak-anaknya yang disamping sama Ustadz tadi. Jadi selama 1 tahun itu udah meninggal, udah. Kok bisa tahu? Karena itu peninggalan kakek buyut, kenal sama kalian. Jadi selama 1 tahun sebelumnya itu nyawa sudah nggak ada, yang nempatin jasadnya, yang pegangan tadi. Berarti yang ngendaliin tubuh tadi, yang bicara, yang melihat, yang kayak gimana itu penunggu tadi. Sampai papa itu 3 kali atau 4 kali melihatnya. Kayak gitu. Pada saat katanya terakhir dikeluarin 3 kali 4 kali itu bukan hari yang sama ya, selang beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Pada saat terakhir penunggu tadi dikeluarin, udah.
7 itu semuanya makhluk itu. Makhluk dari kaki bawah. buyut. Nah, masuk ke satu jasad. Yang kita satu yang kemasukan aja susah yang dikeluarin. Makanya kemungkinan kita nalarnya nambah darah tuh bukan karena penyakit. Mungkin makanan buat mereka. Bisa jadi. Oh, dengan alasan sakit atau penyakit ya. Kalau medis nggak tahu. Nggak tahu kan. Sakit apa? Jadi pada saat kalau dia nggak dikasih darah itu badannya lemes, kelihatannya lemes kayak orang sakit, tapi kenyataan enggak. Nambah darah pun bukannya kalau manusia normal 2 atau 3. Ini di atas 5 kantong. Wow. 5 kantong darah. Kenyang dong berarti. Kita waktu itu nggak keluarga juga nggak mungkin menyakit kan. Ya udah turun aja kata dokter. Ya biasanya kalau orang yang masih hidup terus dia ada pegangan itu biasanya sulit untuk meninggal. Karena ya terhalang oleh makhluk tadi. Nah, makhluk terakhir keluar dari situ meninggal. Jadi kalian hati-hati kalau kalian ada keturunan kayak gitu, hati-hati. Ntar kayak gini. Oke, kita malam ini udah selesai ngebahas tentang mistis, tentang kriminal, tentang ngebahas santet. Udah selesai dengan Pak Patra. Bagi kalian yang ingin nge-share atau cerita kalian ingin diceritakan oleh kami, boleh nge-DM IG ini atau komentar di YouTube ya. Malam hari ini udah selesai. Kalian harus pantengin terus, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.